Padahal ini adalah rumah makan online, restoran online, nggak pernah ada offline-nya. Karena kalau dia tahu ini restoran online gitu ya, yang dijual di GrabFood dan GoFood gitu ya, mestinya dia inspeksi di aplikasi, bukan di rumah makan Padang yang offline. Saya sedih, cuma lupa caranya sedih seperti apa karena sudah terbiasa tertawa. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang minim literasi, yang tidak bisa membedakan antara restoran online dan restoran offline. Karena cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Karena dalam rangka merespon isu yang sedang viral di media terkait rendang babi, terkait masakan Padang dan isinya babi. Ini Khofifah melakukan inspeksi, datang ke rumah makan Padang untuk bertanya, ini di sini ada rendang babinya juga nggak? Ini kan dia nih berimajinasi dan punya kesimpulan yang keliru gitu. Mungkin dalam bayangan Khofifah, isu ini terkait ada rumah makan Padang gitu ya. Ada mejanya, ada bentuk bangunannya gitu. Lalu kemudian dia jual babi. Padahal faktanya tuh nggak kayak gitu. Jadi ada orang di Jakarta jualan online, masakan online gitu. Dia jualnya di GrabFood dan GoFood. Lalu kemudian dia isi menunya dengan daging babi, rendang babi gitu. Warungnya mah nggak ada, karena dia masaknya tuh di rumah. Rumah tempat tinggalnya tuh dijadikan tempat masak sama dia. Ya, namanya orang usaha gitu ya. Itu faktanya gitu. Tapi dalam bayangan Khofifah, dikiranya ada rumah masakan Padang jual daging babi, makanya dia kemudian inspeksi ke rumah makan Padang. Ya kalau orang biasa, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang belanja di sayur gitu ya, kita maklum mungkin mereka miskin kota atau nggak bisa baca gitu ya. Ya kan banyak orang-orang nggak bisa baca di Indonesia gitu, maklum gitu. Tapi ini Khofifah loh, Gubernur Jawa Timur loh, bisa salah paham. Dia cek tuh, rumah makan Padang ini ada babinya apa enggak? Aneh gitu. Dan sebagian orang juga menyimpulkan keliru gitu. Dianggapnya ini tuh seolah-olah ada rumah makan Padang, kemudian isinya tuh daging babi. Dan nggak dikasih tahu ke orang, seolah-olah seperti itu gitu. Makanya kemudian menimbulkan keributan di banyak tempat. Padahal ini jualan online loh. Online, nggak ada restorannya. Dan lebih dari itu, ini sebenarnya soal usaha tahun 2019 dan 2020. Gara-gara pandemi, restoran online ini tutup. Udah nggak beroperasi lagi, nggak jualan lagi. Nah ini hari ini, 2022, kita baru bahas ini. Kita baru ribut ini, setelah nggak dijual. Ini kan lucu gitu. Ini siapa dalangnya? Pasti ada gitu. Saya tahu lah. Nanti kita bahas di episode selanjutnya gitu ya. Di kesempatan yang berbeda kalau saya sudah yakin untuk membahas soal ini gitu kan. Ini soal Khofifah dulu gitu. Soal pemahamannya yang sangat-sangat keliru dan ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena kalau kita baca beritanya Khofifah yang sampai melakukan sidak ke rumah makan Padang, itu kan dalam penafsiran kita masyarakat biasa. Dikiranya di rumah makan Padang ini di banyak tempat gitu ya, dikiranya ada daging babinya. Ini bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Aduh, gubernur saya lagi. Ya nggak tahu lah Khofifah ini apakah karena literasinya buruk gitu. Kalau miskin kota nggak mungkin, karena kuota gubernur itu internetnya pasti cepet, pasti banyak gitu, dan pasti bisa baca, pasti itu. Khofifah kan bisa baca berita gitu, tapi ya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi gitu. Apa karena ini adalah muncul dari rasa curiga yang berlebihan dari seorang gubernur Jawa Timur gitu, yang nggak percayaan sama warganya sendiri.
Atau emang dia cuma denger-denger kabar aja dari staf-stafnya yang emang tersulut emosi, atau emang kadrunista. Yang mana tahu, di Jatim banyak juga kok orang-orang kayak gitu. Yang emang coba mainkan isu soal Islam dan sejenisnya. Ya karena kalau memang Hovifah ini benar-benar meniat untuk mencek restoran masakan Padang dalam imajinasi dia, gara-gara ada rumah makan Padang yang katanya ada daging babinya gitu ya. Ya meskipun itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Ya mestinya kan ngeceknya nggak cuma di Surabaya dong. Ceklah di Banyuwangi, di Malang, di Madura tuh ada rumah makan Padang di Madura, ada. Di tempat saya banyak tuh, ada 5 lah kira-kira. Ceklah satu-satu. Kalau benar-benar concern dan pengen ngecek gitu. Tapi kalau cuma usil, pengen numpang pamor karena dia nggak punya isu yang ingin bisa diberitakan oleh media. Iya kan gitu ya. Gubernur-gubernur yang lain dalam rangka 2024 itu semua punya isu gitu. Anies punya Formula E. Ya meskipun isunya agak-agak mencurigakan habis ini. Ganjar punya isu sama PDI Perjuangan. Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil punya musibah lain, tapi kan beritanya juga di mana-mana gitu ya. Ini gubernur Jawa Timur yang nggak ada sendiri. Terlupakan gitu. Maka ketika ada isu daging babi, kayaknya tuh langsung, wah ini kesempatan untuk saya komentar katanya. Ya karena gubernur-gubernur yang lain sibuk sama urusannya masing-masing. Cuma Jawa Timur ini yang nggak punya isu. Tapi ya hasilnya jadi bikin resah gitu. Berapa banyak orang Jawa Timur hari ini gara-gara Hovifah datang ke rumah makan Padang, itu dikiranya, saya udah denger nih dari teman-teman gitu, udah banyak yang salah paham ini. Dikiranya ada rumah makan Padang isinya daging babi dan dibilang daging sapi. Itu masalahnya gitu. Ini jadi tambah masalah, tambah ruwet masalah di Jawa Timur gitu. Karena kan sebenarnya untuk masyarakat Jawa Timur dalam sebulan terakhir ini, kita ini punya masalah yang sangat serius dan ini melibatkan nasib ribuan orang warga Jawa Timur gitu. Yaitu adalah pandemi sapi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, ini ada masalah virus sapi di Jawa Timur. Di banyak tempat juga ada, di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada gitu ya. Tapi di Jawa Timur ini yang paling bermasalah kayaknya hari ini gitu ya. Karena ribuan sapi itu mati, kemudian dia harus dikubur dan dilempar ke laut. Ada banyak tetangga saya, teman-teman saya yang buang sapinya ke laut gara-gara mati. Gejalanya adalah giginya rontok dan kukunya copot. Makanya disebut sebagai penyakit mulut dan kaki. Itu nama penyakitnya, PMK. Ini juga saya tuh nggak habis pikir gitu, karena berpuluh-puluh tahun saya merasa sapi ini nyaris nggak ada masalah gitu ya. Ya adalah sapi yang penyakitan, sakit lalu kemudian mati itu ada, tapi nggak kayak sekarang gitu. Selama berpuluh-puluh tahun saya meyakini bahwa industri sapi ini industri yang paling stabil gitu ya. Nggak kayak ayam, nggak kayak yang unggas-unggas yang lain gitu. Ini sekarang ribuan sapi mati di Jawa Timur dan gubernurnya sibuk nyari babi di rumah makan Padang. Kan babi gitu, babinya maksud saya. Ini ribuan orang loh yang terdampak gara-gara ini, dan mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Di masyarakat tradisional Jawa Timur, ya saya juga punya sapi, saudara-saudara saya, tetangga saya, keluarga-keluarga saya, teman-teman saya, banyak yang punya sapi, dan mungkin banyak orang nggak tahu gitu bahwa di Jawa Timur, terutama di Madura gitu ya, ini banyak orang, banyak keluarga yang di setiap rumah itu menjadikan sapi sebagai tabungan, menjadikan sapi ini sebagai sebuah hiasan gitu. Dalam situasi tertentu, kalau mereka terdesak dan butuh dana darurat, mereka akan jual sapi-sapi ini. Makanya sapi ini dianggap sebagai tabungan, dia peliharalah 2-3 tahun lalu kemudian dijual. Banyak keluarga menerapkan sistem ekonomi yang seperti ini gitu. Nah hari ini ketika ada pandemi sapi dan kemudian banyak yang mati gitu ya, ini yang mati ini, sapi-sapi yang mati ini banyaknya dari kelas menengah ke bawah gitu. Karena ya siapa orang kota yang pelihara sapi, siapa orang kaya yang pelihara sapi, kan nggak ada gitu. Ini kelas menengah bawah semua ini. Nah kami ini sedang terdampak gitu.
Bukan hanya soal kenaikan harga minyak goreng, tepung dan sebagainya, atau harga pertalite yang sedang mau dibatasi dan sebagainya. Enggak, itu urusan luar. Ya kita juga ngalami, tapi urusan sapi ini jauh lebih krusial gitu. Karena ini menyangkut soal nasib banyak orang, nasib banyak keluarga yang menggantungkan kehidupannya dengan sapi. Nah, bulan ini mestinya itu adalah sebuah bulan panen sapi gitu, karena mestinya kita itu kirim sapi ke Jawa Barat, ke Jakarta gitu, untuk dalam rangka Idul Adha gitu ya. Kita kirim nih ribuan sapi, biasanya tiap hari kita kirim gitu. Tapi hari ini pasar tutup, sapi-sapi nggak laku, yang biasanya laku 15-18 juta sekarang hanya dihargai 2-5 juta rupiah. Dan lebih dari itu, banyak orang yang kehilangan sapinya gitu. Dan ini adalah orang-orang kecil, bener-bener masyarakat menengah ke bawah gitu. Tapi gubernurnya malah nyari babi di rumah makan Padang. Kan babi gitu, ngapain dicari babinya? Ngapain gitu? Karena kalau Anda gubernur, saya ini bukan pejabat, bukan DPRD, bukan gubernur, bukan bupati, wali kota, nggak ada, saya bukan pejabat, saya orang biasa. Tapi saya tuh ngerasa ada emosi yang luar biasa yang saya rasakan hari ini gitu, karena banyak orang terdampak gitu. Saya alhamdulillah sapi saya nggak terdampak gitu, tapi tetangga-tetangga, saudara-saudara, keluarga banyak yang terdampak. Para supir truk yang biasanya dalam 2 bulan ini mereka full jadwalnya dari Madura Jakarta bolak-balik terus setiap hari gitu ya. Ini hari ini semuanya tutup, nggak boleh ada pengiriman. Bahkan kemarin ada teman saya mau ngirim dari Madura mau ke Jakarta, nyampe sudah masuk tol, di stop suruh pulang ke Madura lagi. Nggak boleh ada pengiriman sapi. Jadi ini tuh melibatkan perasaan banyak orang, ratusan ribu orang dan mungkin jutaan orang di Jawa Timur hari ini yang bermasalah dengan pandemi sapi ini gitu. Nah, tapi gubernurnya malah ngurusin babi yang sebenarnya bukan wilayahnya dan bukan urusannya. Udah gitu dia kemakan hoax, salah kesimpulannya, salah fatal gitu. Ngapain dia inspeksi ke rumah makan Padang? Padahal ini adalah rumah makan online, restoran online, nggak pernah ada offline-nya. Karena kalau dia tahu ini restoran online gitu ya, yang dijual di GrabFood dan GoFood gitu ya, mestinya dia inspeksi di aplikasi, bukan di rumah makan Padang yang offline. Saya apa ya, sedih tuh, cuma lupa caranya sedih seperti apa karena sudah terbiasa tertawa. Ya apa ya, masyarakat kita tuh lagi sedih gitu, lagi emosi, lagi kekurangan gitu, lagi kena bencana istilahnya gitu ya. Ya kenapa kalau corona itu dianggap musibah atau bencana nasional gitu ya? Kenapa yang soal sapi ini nggak dianggap bencana gitu? Padahal harta di satu sapi ini bisa 15-20 juta satu ekornya gitu. Dan banyak keluarga yang menengah ke bawah, yang rumahnya masih kayu gitu ya, yang bawahnya masih gak ada lantainya gitu. Mereka sampai nangis-nangis gara-gara sapinya mati gitu. Banyak ribuan orang. Ya kalau jadi gubernur gitu, mestinya kan lebih empati gitu. Kunjungilah orang-orang ini gitu. Kasihlah apalah bantuan, sapalah mereka. Tanya gimana kabarnya. Ada berasnya nggak mereka itu? Malah nyari babi. Kan babi gitu, babi banget lah. Babinya maksud saya gitu. Apalagi sekarang ada aturan yang menurut saya ini lucu gitu. Karena ada beberapa kota di Jawa Timur lalu kemudian ditetapkan sebagai zona kuning katanya. Maka semua orang, semua sapi yang mau lewat sini itu nggak boleh melintas, karena nggak boleh melintas zona kuning. Alasannya takut menyebarkan virus, takut terpapar virus. Ini kan aturan yang nggak masuk akal gitu. Sapi itu kalau kita bawa gitu ya, kita bawa jalan, kan di rest area nggak mungkin dia mau pipis dulu. Kan enggak gitu. Ya dia ditutup terpal, udah jalan terus. Yang ke toilet ya supirnya, bukan sapinya gitu. Nah terus ngapain ada pembatasan zona kuning, zona merah ini apa? Takut sapinya terpapar, gimana caranya? Gimana gitu? Ini tuh masalah yang luar biasa, menyangkut
banyak orang, tapi kemudian nampaknya media kita sedang sibuk dengan istilah capres-capres, survei dan sebagainya. Padahal ini melanda di banyak pulau di Jawa gitu ya. Ya, Pulau Madura, Pulau Jawa Timur. Banyak gitu. Dan rasanya hampir semua gubernur di Jawa ini ya, semuanya tuh terdampak hari ini, tapi semuanya repot sama urusannya masing-masing. Ini yang nggak ada urusan, Hovifah malah ngurusin babi. Kesel gitu ya. Ya kita paham lah, Hovifah ini nggak punya prestasi, nggak punya isu yang mau dibawakan di media gitu ya, nggak ada yang mau diberitakan, kita paham gitu. Tapi kok nggak ngelihat kesempatan untuk ketemu sama warga gitu ya, untuk nengok warga, kasih bantuan apalah gitu, bikin kebijakan apalah gitu, sekedar untuk memastikan mereka ini merasa tersentuh, merasa dihargai, merasa gubernurnya tahu, pemimpinnya ada bagi mereka gitu. Kenapa nggak ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu? Malah ngurusin babi. Ini dia punya masalah besar di depan mata, tapi kemudian Hovifah mencari masalah lain di tempat lain. Yang sebenarnya itu bukan masalah, tapi dia permasalahkan. Kan memang bener-bener ya, tapi ya mohon doalah bagi warga Jawa Timur dan pedagang sapi atau masyarakat menengah ke bawah yang sekarang benar-benar terdampak. Saya mohon doa lah gitu ya. Semoga masyarakat ini diberikan ketabahan, diberikan kesabaran gitu, agar tidak terjadi masalah-masalah yang lebih serius dari sekedar tangisan dan kekecewaan gitu ya. Karena kalau emosi masyarakat hari ini terganggu terkait barang naik, sapi juga bermasalah gitu ya. Ini kan mengancam bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi melihat gubernurnya kayak nggak melakukan apa-apa. Ya kita doakanlah, semoga, nggak tahu gimana caranya gitu. Nanti saya bahas di episode selanjutnya soal sapi ini, karena nggak masuk akal sama sekali gitu. Kita doakan semoga semua selesai cepat gitu, diberikan kesabaran, dan semoga yang kurang mampu bisa mampu, yang punya kemampuan bisa membantu. Semoga yang tidak terdampak mau peduli gitu ya. Ya karena kan kalau ada musibah di mana muncul donasi. Ada masalah gitu. Ada orang meninggal juga donasi. Ini banyak orang terdampak. Kayak nggak ada yang mikirin gitu. Survei semua media gitu. Gubernurnya makan babi, nyari babi. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.